Salam sejahtera bagi kita semua. Pembacaan kita hari ini diambil dari kitab Roma. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pembalasan itu kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil tadi kita bertemakan tentang kasih persaudaraan. Kasih adalah salah satu ajaran Yesus yang paling indah jika itu dilakukan. Namun, kasih pula lah yang paling sulit untuk kita lakukan sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu masih dibungkus oleh keinginan-keinginan hal-hal duniawi yang membuat dia lupa akan kasih. Karena iblis masih kuat membelenggu manusia yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita sulit melakukan kasih. Kasih itu mengajarkan lemah lembut, penyayang, penyabar, saling memaafkan, mengampuni musuh. Saat kita punya musuh, kita disuruh minta maaf duluan, kita pasti gengsi. Masa saya minta maaf duluan, nanti dia pemikirannya saya yang salah. Kita gengsi, masih dibungkus oleh hal-hal duniawi yang mengikat kita. Kita tahu bahwa salib itu adalah lambang kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat jika manusia saja yang terlihat kita sangat sulit untuk mengasihinya? Untuk meminta maaf terlebih dahulu kita merasa gengsi. Bagaimana kita minta maaf kepada Tuhan yang tidak terlihat? Saudaraku, kasih dapat kita mulai diawali dari keluarga, rumah tangga kita. Kenapa saya bilang begitu? Kita bangun di pagi hari dalam rumah. Kita memberikan kasih kepada pasangan kita.
Bangun pagi kita bertemu dengan suami ataupun istri, anak-anak kita sudah penuh dengan kasih sayang, sudah penuh dengan senyuman, canda tawa, sukacita. Percayalah saudara, saat kita melangkah keluar dari rumah, pasti kasih itu akan tersalurkan keluar sana. Tapi jika saja di pagi hari kita berkumpul dengan keluarga, sudah ada emosi, sudah ada amarah dengan pasangan kita, anak-anak kita. Percayalah saudara, saat kita melangkah, tetangga kita yang kita jumpai menyapa kita, "Hai, apa kabar saudaraku?" Kita pasti dalam hati, "Saya lagi dongkol ini, kenapa lagi dicakapin?" Sehingga kasih itu tidak tersebarkan. Ada pula dikatakan di firman Tuhan tadi bahwa kasih itu jangan berpura-pura. Berpura-pura maksudnya itu palsu. Hanya tas saja yang boleh palsu, sepatu boleh palsu, tapi kalau kasih itu jangan sampai palsu. Kalau kasarnya lagi itu dikatakan kasih yang munafik. Di depan orangnya nanti dia seolah-olah ramah supaya dilihat orang, wah dia baik itu. "Hai ibu yang tercinta, apa kabar?" Tapi begitu orangnya pergi meninggalkan dia, dia berkata-kata dalam hati, ini orangnya ini, begini. Segala cakap kotor, segala hinaan ada dalam hatinya. Jangan berpura-pura. Jangan hanya supaya dipandang orang kita baik, tetapi hati kita busuk. Percayalah saudaraku, Tuhan di atas sana melihat kita dan sangat tahu apa isi hati kita. Makanya Tuhan dalam firman-Nya berkata, janganlah memiliki kasih yang berpura-pura. Jangan kita mengasihi karena ada maunya. Karena dia memberikan kita uang, kita mengasihi dia. Mertua saya membelikan saya mobil mewah, sehingga saya mengasihi mertua saya. Jangan seperti itu. Itu namanya adalah kasih hanya untuk membalas budi, bukan kasih yang tulus. Lakukanlah kasih itu tanpa syarat, tidak dengan syarat apapun. Dikatakan juga dalam firman tadi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Setiap kita manusia pasti mempunyai harapan, keinginan, cita-cita. Tapi namun terkadang keinginan kita itu tidak terkabulkan. Dan jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Apa sih Tuhan ini? Keinginan saya belum tercapaikan. Tuhan di mana sih? Kita benci kepada Tuhan karena keinginan kita tadi tidak terkabulkan. Jangan seperti itu saudaraku. Tuhan katakan tadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Percayalah bahwa di balik semua yang terjadi pada kita, Tuhan akan mempunyai rencana yang terindah. Dia sudah siapkan untuk kita. Kita hanya bersukacita menunggu, menanti apa yang Dia lakukan. Tuhan juga mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Ini saya contohkan kepada ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu penuh dengan pasti banyak masalah dalam hidupnya. Mulai dari bangun pagi, dia harus mengurus suami, mengurus anak-anak, suami yang sering marah-marah, yang suka mengatur-mengatur di dalam rumah, anak-anak dari bayi yang sudah kita rawat, kita besarkan, sudah dia besar, dia melawan kita. Mungkin banyak kesesakan di dalam hati. Tapi mari, Tuhan katakan bersabar dalam kesesakan. Mari kita cari jalan keluarnya. Kita mulai dengan, kita masuk ke kamar, kita berdoa, seperti Tuhan katakan, bertekunlah dalam doa. Mari kita lipat tangan kita. Kita ungkapkan semua, kita elukan kepada Tuhan segala keluh kesah kita. Kita percaya bahwa akan ada kekuatan Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita tetap bertekun dalam doa. Maka percayalah saudara, dengan itu Tuhan akan turut campur dalam segala permasalahan kita. Kelegaan itu pasti akan terjadi pada diri kita. Tuhan juga berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Berkatilah yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk.
Belakangan ini sering terjadi kita melihat kerusakan gereja yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Membakar gereja, mengebom gereja. Mungkin orang di luar sana mengatakan bahwa Katolik itu pengecut. Sudah rumah ibadahnya dihancurkan, mereka masih diam saja. Tapi percayalah saudaraku, yang kita lakukan adalah benar. Kita diam saja. Kenapa? Karena kita berpegang pada ajaran Tuhan, yaitu mengasihi, mengampuni musuh kita. Kalau kita dihina, bom di gereja kita dibom, apa yang kita lakukan? Membalasnya kah? Jangan saudaraku. Ajaran Tuhan Yesus kita sudah sangat benar, bahwa kejahatan jangan dilawan dengan kejahatan, tapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena jika senjata dilawan dengan senjata, bom dilawan dengan bom, percayalah, peperangan tidak akan selesai di dunia ini. Tapi jika kejahatan itu kita balas dengan kebaikan, percayalah saudaraku, maka semuanya itu akan selesai. Tidak akan ada lagi peperangan. Jika mereka melakukan kejahatan kepada kita, kita berdoa kepada Tuhan, bertekun, Tuhan tolong kami ya Bapa, kuatkan kami, jaga kami. Selanjutnya mari kita serahkan kepada pemerintah, biarkan mereka yang bekerja. Maka saudaraku, dalam firman tadi yang begitu baik mengajarkan kita tentang kasih, maka mari saudaraku, kita gunakanlah kasih itu seperti pakaian yang kita gunakan setiap hari. Maka mari kita gunakan kasih itu setiap hari dalam kehidupan kita. Kita prinsipkan bahwa mengasihi itu harus tanpa syarat. Mengasihi walaupun kita sudah dilukai, walaupun kita disakitin, tapi kita tetap harus mengasihi. Karena kasih itu merupakan wujud dari iman kita. Iman kita yang terlihat dalam bentuk perbuatan kita, yaitu kasih. Maka lakukanlah kasih itu sehari-hari agar tercipta kedamaian di bumi ini, sehingga Tuhan dari atas sana akan tersenyum melihat kita, umatnya yang penuh dengan kedamaian. Maka mari saudaraku, kita genggam terus firman Tuhan ini, tekadkan dalam hidup kita bahwa dengan kasih akan ada jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Mari kita pegang kasih itu agar perdamaian akan selalu ada di muka bumi ini. Terima kasih saudaraku yang terkasih. Semoga damai Tuhan selalu menyertai kita.